Oke, kita lanjutkan materi pengembangan aplikasi bergerak untuk pengenalan bahasa Kotlin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan sampai materi list dan array. Oke. List adalah sekumpulan elemen. Nah, ini mirip-mirip seperti array, tapi sudah dalam urutan, ya sudah terurut. Kemudian nanti list bisa diakses secara programmatically menggunakan index. Kemudian dalam list itu satu elemen bisa muncul lebih dari satu kali. Contoh list, ini list bisa dibilang sebagai struktur data. Contoh list adalah sebuah kalimat. Kalimat ini adalah kumpulan dari kata. Kemudian nanti urutan dari kata-kata tersebut itu sangat penting. Kalau urutannya dibalik nanti bisa berbeda maknanya. Kemudian setiap kata juga bisa diulang dalam satu kalimat. Bisa muncul lebih dari satu kali. Oke, kita lanjutkan. List nanti ada yang immutable, ada yang mutable, sama seperti variabel. Untuk membuat immutable list ini, immutable list ini adalah list yang ini ya, datanya nanti tidak berubah, mirip seperti konstanta. Kalau sudah kita beri nilai ya, nanti nilainya tidak bisa di assign ulang. Oke, ini kita pakai file, kemudian contohnya di sini nama variabelnya instrumen, kemudian menggunakan keyword list of ini untuk membuat immutable list. Di sini ada trompet, piano, violin. Kemudian kita print, nanti akan muncul elemen atau anggota dari listnya, trompet, piano, violin. Itu contoh membuat immutable list pakai list of. Kemudian ada mutable list, pakai mutable list of. Nah, list bisa diubah itu menggunakan mutable list of, pakai keyword itu. Oke, di sini kita maksudnya diubah, kita bisa menghapus elemen atau mengganti elemennya ya. Ini contohnya kita punya trompet, piano dan violin. Nanti violin bisa di remove, nah, bisa dihapus ya violin ini dari dalam listnya. Oke, di sini ada keterangan. Ketika membuat list yang didefinisikan pakai file, kita tidak bisa mengganti ini ya Pak. My list ini nanti isinya ke mana ya? Pasti nanti isinya trompet, piano, violin. Tapi nanti kita bisa mengganti konten atau elemen yang ada di dalam listnya. Ya, pasti kalau pakai file, isi dari my list adalah trompet, piano, dan violin. Maaf, kepencet trompet, piano, dan violin. Tapi nanti bisa kita hapus ini, kita ubah elemen atau isi dari listnya. Oke, itu soal mutable list. Oke, selanjutnya ada array. Ini struktur data yang bisa menyimpan banyak item, ya, lebih dari satu item. Kemudian elemen array bisa diakses lewat indeksnya. Kemudian elemen dari array itu mutable, bisa diganti-ganti. Kemudian ukuran dari array itu fix ya. Jadi tidak bisa diubah. Kalau kita tentukan misalnya ukuran array yang terdiri dari 5 elemen, ya pasti nanti isinya 5 elemen terus ya, tidak bisa ditambah jadi 10 elemen gitu misalnya. Kita lanjutkan.
membuat array menggunakan keyword array of. Oke, kita menggunakan file untuk membuat variabel pets ini. Nanti pets ini isinya adalah sebuah array. Isi dari pets adalah dog, cat, dan canary. Gitu ya. Kita nanti bisa print. Kemudian kita lakukan casting. Di sini pakai package Java util arrays. Kemudian panggil method toString, patch dimasukkan, nanti akan muncul isi dari array-nya. Itu membuat array pakai array of. Selanjutnya, ini array bisa juga dicampur ya. Jadi elemen atau isi array terdiri dari lebih dari satu jenis tipe data. Misalnya ini ada array mix, isinya adalah string ya, ini heads, kemudian ada integer, ini integer 2. Tapi yang umum ya, bisa juga array terdiri dari elemen-elemen dengan tipe data yang sama. Ini contohnya number terdiri dari bilangan 1, 2, dan 3. Ini sama semua, tipe data integer. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa juga nanti mengkombinasikan array. Di sini contohnya ada numbers, ini array isinya 1, 2, 3, kemudian ada numbers 2 isinya 4, 5, 6. Kemudian nanti kita bisa mengkombinasikan, bisa menggabungkan dua array jadi satu. Ini pakai plus. Nah, ini belum kita jumpai ya seperti ini di bahasa pemrograman Java ya. Kalau di Kotlin kita bisa menggabungkan dua array jadi satu pakai operator plus. Oke, bisa kita coba pakai Kotlin REPL ini. Integer array of 1, 2, 3 ini ya misalnya. Kemudian pakai yang kedua ada numbers 2 isinya 4, 5, 6. Kemudian kita bisa menggabungkan ya numbers ditambah numbers 2. Kemudian kita print pakai arrays dot toString. Kita masukkan variabel combine. Kita eksekusi. Oh, ternyata saya salah ketik ya ini. Number kurang E. Kita ulang saja semuanya. Pasti numbers yang bawah kurang E. Eksekusi lagi. Arrays. Oh, ini harus di import. Kita ulangi sekali lagi. Eksekusi. Oke, ini ya hasilnya gabungan dari array numbers dan numbers 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu contoh menggabungkan array. Terus ya ini sepertinya terakhir ada soal null safety. Oke, kita lanjutkan apa itu yang dimaksud null safety. Di bahasa pemrograman Kotlin, sebuah variabel itu tidak bisa tidak bisa null ya secara default. Jadi berbeda kalau Java di dalam bahasa pemrograman Java, kalau sebuah variabel belum kita kasih nilai, dia akan bernilai null.
Kalau di Kotlin kita bisa memastikan ya sebuah variabel itu pasti ada isinya begitu. Itu yang disebut sebagai null safety. Jadi menjamin tidak ada variabel yang null. Oke. Kita bisa secara eksplisit memberikan ya, assign itu memberikan sebuah variabel ke nilai null untuk memberikan nilai null ya. Jadi kalau defaultnya tidak bisa null, tapi bisa juga nanti kita assign supaya nilainya jadi null. Oke, mungkin lebih jelasnya kita sambil melihat contoh saja. Oke, kita lihat dalam bahasa pemrograman Kotlin, variabel yang null atau belum ada isinya tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan secara default. Ini contohnya ada variabel numbers of book, kemudian tipenya adalah integer. Kita sambil coba saja, misalnya var number of books. Ini mungkin pertama seperti ini tidak kita kasih nilai. Kalau di bahasa pemrograman Java ya, ini kita tidak bisa kita bisa seperti ini. Kemudian kalau variabel belum kita beri nilai, dia akan bernilai null. Nah, ini misalnya kalau di Kotlin, nah, ini tipenya integer, kemudian belum kita kasih nilai, harus diinisialisasi dulu. Ini nggak bisa. Tapi bagaimana misalnya kalau tanpa tipe data ya? Ini kita coba. Kemudian kita eksekusi. Nah, tidak diperbolehkan. Jadi kita harus memberikan nilai awal, harus diinisialisasi ya. Ini supaya variabel tidak ada yang bernilai nol. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan seperti ini. Kalau di Kotlin ya, sebuah variabel tidak diinisialisasi dulu. Tapi kalau di Java ini bisa ya, bikin variabel, dikasih nama variabelnya apa, tipe datanya apa, kemudian tidak kita assign, tidak kita beri nilai awal. Kalau di Kotlin ini tidak diperbolehkan. Nah, kita harus memberikan nilai atau menginisialisasi nilainya dulu ya. Ini contohnya number of books. Nah, ini harus kita kasih nilai. Nilainya awalnya misalnya adalah 0. Nah, ini baru oke. Ini kita print, keluar number of books-nya 0 gitu. Balik ke slide. Nah, ini kita tidak bisa kalau integer ya, nilainya kita kasih 0. Nah, ini tidak boleh. Harus kita kasih nilai ke integer juga ya. Misalnya 0 seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu penjelasan mengenai null safety, contoh null safety di bahasa pemrograman Kotlin. Oke, lanjut. Di bahasa pemrograman Kotlin ada namanya save call operator. Oke. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita pakai operator save call-nya ya, ini operatornya tanda tanya, itu ditulis setelah tipe data, misalnya number of books, tipe datanya adalah integer, kemudian kita kasih tanda tanya. Nah, kalau diberi seperti ini, berarti variabel number of books itu boleh bernilai null, atau nullable. Nah, kepencet ya, sampai seperti ini ya. Nah, sampai sini tadi kalau dikasih tanda tanya setelah tipe data, berarti variabel ini boleh diberi nilai null. Secara umum itu tidak disarankan ya memberikan nilai null ke sebuah variabel, tapi langsung inisialisasi saja dengan
nilai sesuai tipe datanya. Oke, selanjutnya testing for null. Misalnya ini ada contoh kode, kita punya variabel number of books, isinya adalah 6. Kemudian kita bisa mengecek ya apakah variabel ini bernilai 0. Kalau tidak 0 ya, ini tidak sama dengan 0, kita bisa melakukan operasi ya. Misalnya number of books itu kita decrement atau kita kurangi 1. Nah, kode if dan seterusnya ini bisa kita singkat ya penulisannya di Kotlin. Ya, jadi salah satu ya mungkin ini ciri khasnya, kita bisa mendapatkan kode yang lebih ringkas ya. Ini ada 3 baris mulai if kurung buka sampai kurung tutup. Nah, bisa kita singkat jadi 1 baris saja. Nah, ini number of books, ini nanti seperti ini ada tanda tanyanya ya. Ini maksudnya akan ngecek apakah number of books-nya itu 0. Ya, kalau enggak langsung kita decrement. Oke, itu soal number of book. Soal testing apakah suatu variabel 0 atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Ada operator tanda seru ya yang ditulis 2 kali. Ini untuk meyakinkan ya sebuah variabel tidak akan nol. Kita akan memberikan operator tanda seru 2 kali. Ini memaksa sebuah variabel ke tipe yang non null, tidak null. Contohnya seperti ini. Kita akan mencari length atau panjang dari sebuah variabel yang ada datanya ya ini. Isi dari variabel s nanti berapa? Misalnya nanti mungkin ada string, kemudian nanti panjangnya berapa gitu contohnya. Terus kita kasih tanda seru 2 kali lah ini. Jadi kalau nanti ini null, variabel s itu null atau tidak ada isinya, nanti akan melakukan terus ya, terus null pointer exception kalau s-nya itu null. Nah, ini nanti digunakan ketika memang kita membutuhkan untuk melakukan exception handling. Oke ya, sekilas saja, kita lanjut. Ada apa ini? Elvis operator. Ini tanda tanya diikuti dengan titik 2 yaitu. Oke. Kalau tidak salah nanti seperti ini. Seperti kurang lebih ya, ini misalnya nanti number of books-nya itu 0. Nah, nanti akan diberikan nilai number of book-nya jadi kosong itu kayaknya. Tapi kalau dia tidak 0, aku akan dilakukan decrement ya. Oke, kita coba saja supaya variabel tadi bisa 0. Kita tadi pakai apa? Pakai save call operator ya. Kita coba variabel number of books ya. Kita kasih nilai 0. Integer tanda tanya sama dengan 0. Enter atau eksekusi. Nah, ini bisa. Terus akan kita pakai Elvis operator. Number of books sama dengan number of books. Terus tanda tanya ini save call operator decrement. Terus Elvis operator. Kita coba eksekusi ya, tidak ada apa-apa, kita print number of books. Ini nanti keluarnya sepertinya 0 ya, betul ya. Jadi maksudnya ini
nanti akan dicek dulu ya, number of books-nya ini nol atau tidak. Kalau tidak nol akan dilakukan decrement, isinya misalnya 2 begitu ya, number of books-nya 2 akan dikurangi 1. Tapi ternyata kalau dia nol, ya ini kan nol ya, akan di assign ke 0, itu nilai, diberi nilai 0, makanya ini keluar 0 atau 0. Oke, itu Elvis operator ya, ini contohnya tadi. Kita lanjut. Terakhir ini summary atau ringkasan dari slide di lesson yang pertama. Kita sudah belajar untuk membuat project IntelliJ IDEA, kemudian membuka Kotlin REPL, mengeksekusi fungsi. Terus kita sudah membahas mengenai penggunaan operator, numerik operator, kemudian tipe data, casting tipe data, string, kemudian penggunaan variabel, mutable, immutable variabel, kemudian penggunaan kondisional, counter flow, looping structure, penggunaan list dan array, dan fitur null safety yang ada di bahasa pemrograman Kotlin. Kemudian nanti untuk belajar lebih lanjut, nanti di sini bisa diklik, ini arahkan ke praktek ya, di sini bisa dicek sendiri. Oke, demikian untuk lesson yang pertama. Sampai jumpa pada chapter yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.